Oke, halo guys. Baik lagi bersama saya Farhan Setiawan dari kelas metode nomor 03. Nah, mungkin di video kali ini agak beda dari yang lainnya di mana di sini saya akan mungkin bercerita dan menyampaikan ilmu-ilmu saya yang sudah diberikan oleh Pak Dai di kelas metode numerik, tapi mungkin terkhusus untuk bagaimana ilmu-ilmu kehidupan kali ya. Karena memang Pak Dai ini sangat hebat, bukan hanya dia memberikan ilmu secara teknis mata kuliah, tapi dia juga banyaklah memberikan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan gitu, Pak. Mungkin di sini saya tidak akan membahas mengenai day five concept secara detail ataupun bagaimana hardware dan hardware secara detail karena mungkin memang uh, agak susah untuk menjelaskan dan encourage ke beberapa partisipan yang memang kalian tidak langsung bertemu dan dijelaskan oleh Padai, sedangkan saya kan di sini hanya sebagai apa ya, menceritakan tentang review pembelajaran lah ya. Jadi mungkin saya memberikan contoh sebuah kasus yang mungkin ada bisa dihubungkan dengan review materi pembelajaran gitu. Mungkin kalau kalian pernah lihat kalau sekarang banyak viral di media sosial tuh orang-orang kayak kita asumsikan mereka sebagai starboy lah ya dalam tanda kutip. Memang di starboy ini saat ini tuh direferensikan sebagai orang yang memang tuh mereka tuh terlihat kaya dan memang dia eh, memamerkan semua kekayaannya gitu loh. Yang itu yang saya tangkap ya. Tapi untuk di Indonesia ini mungkin eh, sayangnya tafsiran dari Starboy ini memang menjadi konotasi yang malah buruk gitu loh. Karena pada nyatanya saya tidak menyimpulkan semua tapi banyak lah uh, anak-anak di Indonesia, remaja-remaja di Indonesia yang memang uh, mereka tuh ingin mencerminkan diri dia tuh sebuah starboy gitu, cuman. Tetapi yang perlu di-highlight di sini pun dengan dia untuk mencoba merepresentasikan diri seperti itu malah berdampak buruk kepada lingkungannya. Seperti contoh, ya mungkin kasar, mungkin sorry itu saya, tapi dia itu memamerkan eh, kendaraannya, misal motornya, tetapi pada nyatanya pun eh, motornya pun dia bisa membeli pun karena dia memaksa orang tuanya untuk membeli tersebut. Padahal memang berdasarkan kebutuhan di keluarga itu pun tidak terlalu mendesak gitu loh untuk membeli motor buat si orang itu. Tetapi dia memaksakan diri karena tuntutan dari mungkin bisa diasumsikan media sosial gitu. Di sini pun ini adalah contoh penerapan eh, orang yang tidak menerapkan sorry. Ini ada salah satu contoh mengapa pentingnya sebuah ilmu stoikisme atau kalau misalnya kita sering nonton-nonton di buku apa di review-review buku itu ada buku Indonesia itu yang namanya Seni untuk Bersikap Bodo Amat, di mana eh, untuk se, se apa ya untuk kita dalam menikmati hidup sebenarnya terkadang kita hmm, seharusnya tidak tidak terlalu mempedulikan lah. Kita hanya memfokuskan kepada sesuatu yang memang kita memiliki orientasi dan tujuan terhadap hal tersebut gitu loh. Jadi kita mungkin banyak juga dan takut disalahartikan bahwa kalau misal eh, sikap untuk bersikap seni untuk bersikap bodoh amat ini mereferensikan kepada eh, kita harus bodo amat terhadap semua hal yang ada di hidup, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tapi ini itu lebih merujuk bahwa kita tidak terlalu harus memprioritaskan memang hal yang tidak kita urgensikan secara mendesak gitu, karena memang itu cuma akan membuat ribet diri kita. Dan ya contohnya pada kasus seperti ini kayak di sini pun orang yang dengan dia membeli eh, contoh yang tadi kasus yang saya bilang pun dia hanya terdesak oleh tuntutan dari ya lingkungan-lingkungan ya, padahal seharusnya yang kita pedulikan itu adalah diri kita sendiri, bukannya
parameter orang lain terhadap diri kita gitu loh. Yang di sini tentunya tidak tidak sesuai juga dengan pengamalan dari Dai 5, mana di Dai 5 ini sebenarnya juga merujuk kepada ya ini baik lagi ke eh, tujuan, ke intention. Misalnya kita ambil contoh intention, di mana kita di sini kita terlalu fokus sama suatu hal yang memang itu pun tidak bermanfaat bagi kita gitu loh, karena ya kita hanya mengikuti tren orang, dan memang eh, tren itu pun kita tidak bisa apa ya, tidak seharusnya mungkin ya kita sesuaikan gitu loh. Terus juga mengenai idealizations atau initial thinking, bahwa itu tuh memang nggak wise gitu loh. Kalau misal kita harus mengambil keputusan dengan mengorbankan banyak, ya contoh di sini ya ekonomi dan decision yang secara terdesak harus dilakukan hanya demi ego semata gitu. Padahal seharusnya pun kita tetap bisa bertahan tanpa harus menyesuaikan diri kita dengan ego-ego tersebut gitu loh. Nah, di mana saya mention lagi seni bersikap bodo amat ini pun memang terfokus untuk bagaimana kita memporsikan diri kita itu sesuai dengan target dan kebutuhan kita gitu loh. Nah, terus kalau misal kita bisa lihat orang eh, karena tuntutan, misal contoh gitu, orang dengan tuntutan eh, ya lingkungan lah. Jadi misal dia terdesak untuk membeli handphone gitu yang high end. Padahal sebenarnya dari segi kebutuhan dia hanya contoh seorang pelajar dan tidak terlalu membutuhkan eh, apa ya, ponsel yang high end banget, tapi karena tuntutan, baik lagi tuntutan lingkungan, dia memaksakan diri dia, memaksakan keluarga, memaksakan ekonomi misal untuk melakukan pengeluaran yang ya itu kalau bisa di engineering bilang ya high spec gitu, apa over engineering gitu loh. Nah, itu tuh pun tidak sesuai dengan bagaimana konsep dari brandware dan hardware gitu loh, di mana hardware ini pun eh, harus kita penggunaan hardware itu juga harus menyesuaikan dengan eh, kebutuhan dari brandware kita. Jadi kadang tuh miris juga melihat orang-orang yang mereka ya punya hal-hal canggih gitu, tapi memang dari segi ya brandware dan kebutuhan ya udah cuma ya gitu-gitu aja, padahal itu pun masih bisa bisa menggunakan spek yang terbilang cukup gitu loh, nggak perlu jadi spek high end gitu loh. Itu adalah contoh dari tidak terlalu apa ya, wise-nya lah orang Indonesia dalam mereka memanfaatkan eh, diri mereka dan memposisikan diri mereka itu tidak menjadi diri mereka sendiri gitu loh. Ya mungkin hal tersebut memang dituntut dari berbagai tuntutan. Kayak misal memang yang dari saya lihat sosial di Indonesia itu, sosialisasi di Indonesia itu memang agak ya terbilang ya lumayan menuntut lah ya. Tapi kita tidak seharusnya mengikuti tren tersebut, karena menurut saya kita pun kita punya uh, worth atas diri kita sendiri gitu loh. Kita punya kenapa sih kita berbeda dengan orang lain gitu loh. Kita tuh harus punya landasan atau tekad yang harus kita punya dulu dalam diri kita, atau dibilang di sini conscious gitu loh. Karena kalau misalnya kita punya tekad, kita tuh juga bisa dapat wise dalam memilih dan ya decision making segala eh, hal yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan review pembelajaran non teknis dari saya mengenai eh, metode numerik, terkhusus dari pembelajaran-pembelajaran Pak Dai yang memang sangat insightful dari beliau, dan saya harap semoga bukan hanya berdampak baik lah untuk diri saya, tetapi dapat membantu kalian juga para pendengar di sini, dan saya harap eh, dapat menjadi ibadah juga dari itikat saya dalam membicarakan tentang video apa membuat video ini. Dan disclaimer sekali lagi,
ini bukan saya tidak merujuk dan menjelek-jelekan suatu pihak, tetapi bagaimana ini adalah cara pandang saya mengenai uh, suatu apa ya pembelajaran saya mengenai suatu masalah dalam hidup eh, yang dari persepsi saya dan bagaimana eh, saya bisa menyelesaikan hal tersebut gitu lah. Dan memang mungkin masih ada banyak kesalahan atau konotasi kata saya yang mungkin terbilang ambigu atau negatif, jadi itu mohon dimaafkan juga. Saya harap kalian bisa terus sukses untuk menghadapi kehidupan kalian sehari-hari, dan saya harap dengan belajar kali ini juga akan membantu kalian dalam menjalani kehidupan tersebut. Dan see you guys, bye-bye.